Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kejahatan terbesar dalam kehidupan ini adalah jika kita sudah salah lalu tetap ngotot. Ini dia persoalannya. Udah salah masih tetap ngotot, merasa diri paling benar, bahkan kemudian cenderung menyalahkan orang lain. Wah, ini repot sekali. Di dalam keluarga misalnya, suami udah jelas-jelas salah, ngotot, nyalain istri, nyalain mertua, nyalain ipar. Wah, ini repot. Begitu juga istri, udah jelas-jelas salah, tetap ngotot, merasa diri benar, nangis, selalu nyalain mertua, nyalain ipar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang seperti ini selalu saya bilang kerasukan setan, saudara. Kenapa? Karena orang kayak gini gak pernah bisa berubah. Orang kayak gini mendatangkan api dalam keluarga. Orang seperti ini selalu akan mendatangkan persoalan demi persoalan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita harus jujur mengakui bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan sekedar bagaimana kita tidak pernah bersalah. Lihat di dalam pelayanan, kadang-kadang rusak sebuah pelayanan. Kenapa? Udah salah, ngotot, saudara. Merasa diri yang paling benar, ngejelek-jelekin orang lagi. Wah, orang-orang kayak gini berani saya katakan sebagai hamba Tuhan, kerasukan setan, saudara. Dan orang kayak gini susah untuk bertobatnya. Dan orang kayak gini memang harus dijauhi, saudara. Karena kalau orang kayak gini ada di sekitar kita, ada di dalam pelayanan kita, akan mendatangkan masalah yang besar. Karena hidup ini bukan bagaimana kita tidak pernah bersalah. Namun kalau kita mau jujur, yang penting bagaimana kita menyadari segala kesalahan kita. Daud berkata dia ingat bahwa kita ini debu. Artinya apa? Manusia pun bisa salah. Alkitab bahkan berkata tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan dan dosa kita. Jadi ingat dalam hidup ini bukan bagaimana tidak bersalah, tetapi bagaimana kalau kita salah, kita harus menyadari kesalahan-kesalahan kita. Karena dengan menyadari kesalahan-kesalahan kita, kita akan mampu coba memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak pernah menyadari kesalahan kita, bagaimana kita mau memperbaiki kesalahan kita? Dan kalau kita menyadari kesalahan kita, otomatis kita bisa punya hati untuk menerima kekurangan orang lain. Karena kita pun tahu apa artinya memiliki kesalahan. Jadi ingat, yang pertama dalam hidup ini yang penting sadari kesalahan kita. Lalu yang kedua, setelah menyadari, jangan cuma simpan. Ada orang yang terlalu gengsi. Setelah dia, ya saya sih salah, tapi nggak berani mengakui kesalahan, paling melarikan diri. Ini kan repot orang-orang kayak gini. Pokoknya ya udah, saya memang salah, mau diapain? Wah, kan nggak bisa begitu. Kita harus berani mengakui kesalahan. Karena dengan kita mengakui kesalahan, otomatis kita ada kecenderungan untuk meminta maaf untuk kesalahan kita, ya kan? Dengan mengakui kesalahan kita, kita akhirnya membuat orang lain juga bisa menerima kita, gitu. Tapi repotnya udah salah, nggak sadar, ngotot lagi. Wah, ini kan repot. Jadi kita harus akui kesalahan kita. Baru setelah kita akui kesalahan kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kenapa ya saya jatuh? Kenapa ya saya salah? Kenapa ya saya ngambil keputusan itu? Kenapa ya saya bertindak itu? Jadi kita mulai belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Karena selalu saya bilang, orang yang merasa dirinya tidak pernah salah adalah troublemaker. Orang-orang yang cuma menangisi kesalahan adalah orang-orang bodoh yang tidak pernah bisa maju-maju. Orang-orang yang membereskan kesalahannya adalah orang-orang baik yang akan melihat kemajuan. Tetapi orang yang belajar dari kesalahannya adalah orang-orang yang memiliki hari depan yang cemerlang. Karena itu dalam hidup ini belajar, bereskan setiap kesalahan kita, belajar dari kesalahan-kesalahan kita, lalu bangkit dari kesalahan-kesalahan kita, lalu mulai kita mengetahui
langkah-langkah tepat untuk mencegah diri dari kesalahan-kesalahan. Jadi ingat, yang pertama, sadari kesalahan. Lalu yang kedua, akui kesalahan. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Baru yang keempat, setelah kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita, otomatis kita akan mampu membereskan kesalahan-kesalahan kita. Karena ingat, setiap kesalahan kita pasti akan berakibat kehancuran, kepahitan, kekecewaan, kerusakan. Nah, itu sebabnya setelah kita tahu, wah ini salah kita harus berani membereskannya. Luka-lukanya, kehancurannya, kepahitan akibat kesalahan kita bereskan sambil kita minta hikmat Tuhan untuk mengajar kita menyelesaikan kesalahan kita. Baru yang kelima, yang terakhir, tidak mengulangi kesalahan. Repotnya ada banyak orang sadar kesalahan, akui kesalahan, belajar dari kesalahan, kelihatannya bereskan kesalahan, tapi kemudian mengulangi kesalahan lagi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata dia tidak pernah belajar dan dia tidak pernah bereskan kesalahannya. Karena dengan belajar dan membereskan kesalahan, otomatis kita akan mampu untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengakui dosanya. Ini penting sekali. Kalau orang sudah tahu bahwa dirinya salah, dia harus mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. Karena tanpa mengakui kesalahannya, dia tidak akan pernah belajar untuk menghindari kesalahan dan dosanya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang mengakui dosanya, kita mau sama-sama belajar dari Imamat pasal 5. Imamat pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Imamat pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi, karena ia melihat atau mengetahuinya tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Jadi ayat ini yang pertama bilang tak mengetahui, yang kedua bilang tidak menyadari. Ayat yang ketiga, atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia juga bersalah. Jadi tadinya nggak sadar lalu kemudian menyadari, juga salah. Ayat 4, atau bila seorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dengar Alkitab bilang, persoalannya bukan salahnya, tapi haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Jadi ingat, harus berani mengakui, dan sebelum mengakui otomatis harus berani sadar dulu, ya kan? Bagaimana kita bisa mengakui kalau kita nggak sadar? Jadi kita harus mengakui yang diawali dari kesadaran, dan akhirnya harus siap membereskan. Karena Tuhan mau setiap orang yang berdosa mengakui dosanya kemudian membereskan. Karena dengan kita mengakui dosa kita, yang pertama kita ini belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Itu penting sekali, saudara. Karena Alkitab bilang orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan, tetapi orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Nah, persoalannya ada banyak orang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mau rendah hati. Dia pikir, saya memang udah bersalah, mau diapain? Orang-orang seperti ini ujung-ujungnya troublemaker dimanapun. Di dalam rumah tangga, orang-orang yang udah salah masih ngotot, orang yang udah salah masih mau mengeraskan diri, bahkan nyalain orang. Wah, orang kayak gini troublemaker, saudara. Kenapa? Hatinya sombong, jiwanya itu tinggi hati. Tetapi orang-orang yang kalau dia salah mau mengakui kesalahannya, itu membutuhkan kerendahan hati. Tuhan, saya salah, lalu berani mengakui kepada orang lain.
Pa, aku salah Pa, sorry ya. Ma, aku salah, sorry ya. Teman, sorry aku salah. Kepada pimpinan juga, Pak, maaf saya salah. Dengan mengakui kesalahan kita belajar hidup dalam kerendahan hati. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan mau kita mengakui dosa kita? Karena dengan mengakui dosa kita, kita belajar menjadi orang yang memahami, menghargai perasaan orang lain. Karena kalau kita berbuat salah, pasti orang lain kecewa, pasti orang lain terluka, pasti orang lain sakit hati. Tapi dengan kita mau mengakui, maka perasaan orang pun terhibur. Kita nggak tambah melukai. Bayangkan kita sudah menyakiti hati suami kita, masih juga kita tunjuk-tunjuk kesalahannya, masih juga kita menyalahkan dia. Ini kan menyebalkan, saudara. Dan orang seperti itu akan menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Karena itu belajar kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita belajar memahami dan mengerti perasaan orang lain. Dan juga dengan kita belajar mengakui dosa, maka kita belajar menjadi orang yang sadar bahwa dosa itu pahit. Dosa itu mungkin untuk sementara mendatangkan keuntungan, tapi dosa itu pahit. Dosa itu mungkin untuk sementara rasanya manis, tetapi dosa itu pada dasarnya pahit. Karena dosa awalnya enak, tetapi tumbalnya, ini dia akibat karena dosa itu yang bahaya. Orang selingkuh juga kesannya awalnya enak, tetapi ketika keluarganya hancur, anak-anaknya berantakan, wah hancur semuanya. Jadi karena itu, dengan kita mau mengakui dosa, kita belajar menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang memahami perasaan orang lain, menjadi orang yang menyadari bahwa dosa itu pahit. Dan akhirnya yang keempat, dengan kita mengakui dosa, kita menjadi orang-orang yang belajar untuk memperbaiki kelakuan kita, sehingga kita setiap hari makin disempurnakan untuk berjalan kehendak Tuhan yang seturut dengan firman-Nya saja. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh terletakkan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sehingga hari ini kekuatan baru boleh terjadi, rumah tangga dipulihkan, pekerjaan diberkati. Dan setiap mereka yang butuh mujizat mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena mengakui dosanya, dibereskan, dipulihkan dalam nama Yesus. Untuk kami bangkit dalam kerendahan hati, mau memahami perasaan orang lain, mau sadar akan pahitnya dosa, dan akhirnya kami senantiasa mau memperbaiki kelakuan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.